Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan channel Al-Insyirah TV. Dan insyaallah kali ini kita akan melanjutkan mengenai i'rab untuk surat Al-Lail. Dan insyaallah kita masuk di ayat yang ke-11. Nah, dalam ayat yang ke-11 ini kita baca dahulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Sekali lagi kita baca. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Baik. Kita mulai dari kata waw. Di mana waw di sini ini menjadi harfu atfin. Dia selalu mabni keadaannya, jadi tidak berubah-ubah. Kemudian tandanya adalah dengan al-fathi. Selanjutnya ada kata ma. Ma di sini, ini ma yang menunjukkan harfu nafi. Apa sih sebetulnya harfu nafi? Harfu nafi itu sederhananya adalah huruf yang menunjukkan makna tidak. Jadi menunjukkan peniadaan. Kemudian selanjutnya, keadaannya selalu mabninya dengan sukun. Sukunnya adalah pada huruf alif yang terletak pada ma. Baik. Selanjutnya kata yughni. Yughni di sini merupakan fi'il mudhari. Keadaannya marfu. Tanda marfunya adalah dhammah al-muqaddarah. Nah, apa sih sebetulnya dhammah al-muqaddarah atau dhammah yang ditakdirkan? Jadi untuk fi'il mudhari ini yaitu yughni, sebetulnya dia bertuliskannya yughniyu. Jadi ada dhammah di sini pada huruf ya-nya. Tetapi karena ya termasuk salah satu huruf ilat itu huruf penyakit dalam bahasa Arab, di mana ketika dia huruf ilat, maka harokatnya menjadi harokat yang muqaddarah. Jadi harokat yang ditakdirkan. Nah, sehingga di sini kita sebutnya adalah yughni fi'il mudhari marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddarah. Nah, bisa di sini ditambahkan sebetulnya al-muqaddaratu alal ya. Nah, kemudian di sini belum ketahuan siapa subjeknya. Nah, di sini kita lihat dulu pada ayat ini, wa ma yughni anhu maluhu. Nah, ada kata malu. Ini mudhaf dan mudhafun ilaih, tetapi malunya di sini atau artinya harta ini berharokat dhammah. Maka kemungkinan maluhu itu menjadi fa'ilnya atau subjeknya. Baik, tapi sebelum kita i'rabkan kata maluhu, ada kata yang lain yaitu anhu. Namun sebelumnya, untuk memudahkan belajar i'rab, sekali lagi gunakan rumus sederhana. Rumus sederhananya adalah dengan beberapa pertanyaan, bisa 4 sampai 7 mungkin pertanyaan. Kalau di sini hanya 3 pertanyaan. Yang pertama pertanyaannya adalah apa sih kedudukan kata yughni? Nah, kedudukannya di sini sebagai fi'il mudhari. Kedudukan itu bisa sebagai fi'il mudhari, fi'il madi, kemudian harfu, kemudian isim majrur, atau bisa mungkin sebagai fa'il atau mubtada. Kemudian selanjutnya setelah kita gunakan rumus apa kedudukannya, maka apa keadaannya? Keadaannya di sini marfu'un. Nah, kalau untuk keadaan bisa marfu, bisa mabni, bisa majrur, bisa majzumun, bisa mansub. Kemudian alamatnya apa atau tandanya apa? Kalau keadaannya marfu, maka tandanya wa alamatu raf'ihi. Kalau keadaannya mansub, maka tandanya wa alamatu nasbihi. Kalau keadaannya majrur, maka tandanya wa alamatu jarrihi. Kemudian kalau keadaannya majzum, maka tandanya wa alamatu jazmihi. Nah, kecuali untuk mabni. Kalau untuk mabni bisa contohnya seperti ini, mabniun ala sukun, tidak perlu menggunakan wa alamatu sejenisnya. Baik. Kemudian tandanya adalah bisa ad-dhammatu, bisa al-kasratu, bisa ad-dhammu, bisa al-kasri, bisa al-fathatu, bisa al-fathi, bisa as-sukun. Kemudian di sini kalau dia katanya berpenyakit, maka kita gunakan al-muqaddaratu. Tapi kalau tidak, itu bisa menggunakan al-dhahiratu. Nanti kita akan berikan contoh untuk kata al-dhahiratu. Nah, pertanyaan selanjutnya bisa misalkan dengan kata
Apa alasannya? Alasannya apa sih? Dia termasuk fi'il mudhari, dia termasuk keadaan marfu. Alasannya di sini bisa tambahkan misalkan li'annahu, misalkan isim mufrad, atau li'annahu sahihul akhir, atau li'annahu mu'tal akhir. Kalau ini termasuk mu'tal akhir. Baik, kita lanjutkan untuk kata anhu. Ada dua kata, an dan hu. An itu harfu. Nah, ini keadaannya harfu. Ini kedudukannya sebagai harfu jarin. Keadaannya dia mabni. Tanda mabni adalah al-fathi. Kemudian al-ha. Ha di sini kedudukannya sebagai domir muttasilin. Sebagai domir yang tersambung. Keadaannya dia selalu mabniun. Tandanya dengan ad-dhammi, ala-dhammi, fi mahali jarin. Nah, ini kenapa alasannya? Ini bisa sebagai alasan. Apa alasannya? Fi mahali jarin bi harfi jarin, atau fi mahali jarin majrurun, karena dia termasuk isim majrur. Nah, ini bisa sebagai alasan atau bisa sebagai pelengkapnya. Kemudian kata maluhu. Nah, tadi seperti awal saya sampaikan, malu di sini ada dua kata, malu dan domirhu. Untuk malu, karena dia diberikan harakat dhammah, maka ini berkedudukan sebagai subjek atau fa'ilun dari kata yughni. Fa'ilun keadaannya marfu'un, tanda marfu'nya adalah wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Bisa ditambahkan di sini. Apa alasannya kata malu diberikan harakat dhammah? Li'annahu ismul mufrad. Karena setiap isim mufrad ketika dia marfu, dia selalu dengan dhammah. Kedudukannya bisa sebagai fa'il ataupun yang lainnya. Walha dan domirha itu termasuk domir muttasilin mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Jadi ha di sini adalah mudhafun ilaih pada kata maluhu, sehingga kata malu ini selain sebagai fa'il dia pun sebagai mudhaf. Oke. Selanjutnya kita lihat di sini idza taradda ya. Idza zarf zaman, zarfuz zamani, kata keterangan zaman waktu mabniun ala sukun, dia mabni dengan sukun pada huruf alif yang ini. Wa huwa mudhaf, dan dia sebagai mudhaf. Sehingga kata tarodda ini harus menjadi mudhafun ilaih. Tetapi kan kata tarodda di sini fi'il madi, ya kan? Tarodda fi'il madi mabniun ala fathi. Fathahnya di mana? Fathahnya di sini. Nah, ini fathahnya ada di sini. Namanya fathah al-muqaddar alal alif. Jadi di sini sebetulnya ada alif yang berfathah. Tetapi tetapi karena dia terhalang, ada sebuah uzur. Uzurnya adalah karena ini merupakan harfu illat. Wal fa'il dhamir mustatir takdiruhu. Sedangkan untuk fa'ilnya atau subjeknya adalah dhamir huwa. Huwa taradda. Wal fi'lu wal fa'il. Wal fi'lu wal fa'il ini jumlah fi'il dan fa'il fi mahalli jarrin, dia menempati tempat sebagai jar mudhafun ilaih. Nah, jadi mudhafun ilaih dari kata idza. Nah, kalau kita terjemahkan wa ma yugni, dan tidaklah. Tadi makan manafi, dan tidaklah yugni anhu maluhu. Yugni itu bisa diterjemahkan dan tidaklah bermanfaat maluhu, hartanya untuk dirinya. Idza tarodda, apabila dia telah binasa. Baik, ayat selanjutnya ayat yang ke-12, inna alaina lal huda. Inna ini harfu taukid, harfu yang menunjukkan makna penegasan tetapi punya fungsi sebagai harfu nasbin. Mabniun alal fathi. Jadi inna itu tansibul isma, menasabkan isim bisa dengan fathah, wa tarfa'ul khabar, dan merupakan khabar bisa dengan dhammah. Baik, kita lihat berarti harus kita cari mana isim inna, mana khabar innanya. Alaina, ala harfu jar mabni ala sukun, kemudian na-nya adalah dhamir muttasil mabni ala sukun ya, pada huruf alif, fi mahalli jarin bi harfi jarin, fi mahalli jarin majrurun. Jadi karena dia diawali oleh harfu jar, tetapi karena dhamirna itu tidak berubah-ubah artinya mabni, maka fi mahalli. Wal jar wal majrur fi mahalli jarri fi mahalli raf'in khabar inna muqaddam. Nah, tadi inna kan punya amalan menasabkan isim dan merupakan khobar. Nah, khobarnya adalah khobar alaina, khobar yang terdiri dari jar dan majrur atau syibhul jumlah. Jadi termasuk syibhul jumlah nih, khobar yang terdiri dari jar dan majrur. Nah, tetapi karena dia diletakkan di awal, maka kita sebut dengan khobar muqaddam. Jadi khobar inna muqaddam, khobar inna yang dikedepankan. Nah, berarti kita harus mencari isim innanya nanti.
Kemudian lam litaukid harfu mabni ala fathi, ini lam yang menunjukkan makna penegasan. Kemudian huda isim inna muakhir. Nah, huda ini termasuk isim inna muakhir mansubun. Wa alamatun nasbihi al-fathatu al-muqaddaratu alal alif. Jadi di sini al-huda lal huda ini menjadi khobar inna. Jadi dia sebetulnya harusnya berharokat fathah, tetapi karena ini termasuk huruf atau ya termasuk huruf illat, sehingga di sini kita sebut fathahnya al-muqaddar tutup. Fathah yang ditetapkan, ditakdirkan atas alif karena ada uzur. Baik, sudah ketemu berarti ya. Ayat selanjutnya ayat ke-13 berarti ya. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Nah, wawnya ini waw atfin mabni ala fathi. Innanya tadi harfu taukid wa nasbin mabni ala fathi. Kemudian lana lamnya harfu jar mabni ala sukun. Na-nya dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahli jarin bi harfi jar atau fi mahli jarin isim majrurun wal jar wal majrur fi mahli raf'in khabar inna muqaddam. Nah, ini sama. Ini menjadi khabar inna muqaddam. Berarti kita harus mencari isim inanya ya. Lal akhirata wal ula. Lal akhirata lamnya lam taukid, lam yang memiliki makna taukid penegasan, tapi di sini sebagai tambahan saja harfu mabni al fathi, sehingga kata al akhirata ini menjadi isim inna. Karena di sini ada lam di sini maksudnya adalah lam zaid, lam zaidah, lam yang menunjukkan makna tambahan, tetapi punya fungsi sebagai bentuk penegasan. Kalau kita mau terjemahkan wa inna dan sesungguhnya lana milik kami atau bagi kami lal akhirata, menegaskan bahwa akhirat itu milik kami, wal ula dan dunia. Jadi bahwa akhirat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditegaskan dengan inna, kemudian ditegaskan kembali bahwa akhirat dan dunia itu milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-akhirata jadi isim inna, ya al-akhirata menjadi isim inna muakhir. Isim inna yang diakhirkan, mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu al-muqaddar ala alif lita'dzur. Kemudian wal ula itu wa-nya harfu atfin mabni ala al-fathi. Al-ula isim ma'tuf, ini ma'tuf atas al-akhirah. Kemudian mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu al-muqaddaratu ala alif lita'dzur. Kemudian selanjutnya ayat berikutnya adalah fa'anzartukum naran taladha. Fa-nya harfu atfin mabni ala al-fathi. Anzartu. Anzartu ini ya. Anzarnya itu fi'il madi mabni ala sukun. Ini bisa langsung nih litisalihi bi ta'il fa'il karena dia tersambung dengan ta' fa'il. Mana ta' fa'ilnya? Yaitu ini. Tu. Tu itu menjadi ta' fa'il. Atau bisa di sini kita i'rabnya dengan cara ta-nya ta dhamir muttasil mabni ala dhamm fi i'rabin fa'ilin. Kalau kita mau i'rabnya anzartu fi'il madi mabni ala sukun di annahu litisalihi bi ta'il fa'il. Kita bisa di sini langsung wa fa'iluhu dhamir mustatir takdiruhu ana. Itu bisa. Tetapi di sini bisa juga i'rabnya atta dhamir muttasil mabni ala dhamm fi mahli raf'in fa'ilun. Ini juga boleh. Nah, karena saya biasanya menggunakan yang ini. Walha, bukan ha ya. Ini harusnya kum. Kum dhamir muttasil mabni ala dhamm fi mahalli nasbin maf'ulun bih awal. Jadi ini bukan ha. Ini harusnya kum. Kum merupakan dhamir muttasil mabni ala sukun, bukan dhammah. Ini karena sukun pada huruf mim. Fi mahalli nasbin maf'ulun bih awal. Dia menjadi maf'ulun bih awal. Ini dia ada nih. Ini berarti harusnya dihapus nih. Ini kum dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih awal. Kemudian naron di sini maf'ulun bisani, objek yang kedua. Jadi kalau kita mau terjemahkan tadi fa'anzartukum, maka anzartu, aku peringatkan kalian, naron, peringatkannya dengan api neraka taladha yang menyala-nyala. Jadi naron di sini sebagai maf'ulun bih yang kedua. Bisa juga aku peringatkan dengan api neraka, atau aku peringatkan kalian dengan api neraka.
Kemudian maf'ulun bih tsani mansubun wa alamatun nasbi al-fathatu. Kemudian, nah ini bisa nih kalau kita mau tambahkan di sini. Kalau tadi kan kita sering dengar al-dhahirah, maaf, al-muqaddarah. Nah, ini bisa wa alamatun nasbihi al-fathatu al-dhahiratu ala akhirih. Jadi fathahnya nampak atau jelas ini. Itu yang disebut dengan al-dhahirah. Kemudian taladha fi'il mudhari marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddarah. Nah, di sini ada dhammah, namanya dhammah yang ditakdirkan. Alal alif litadzur. Wal fa'il dhamirun mustatir takdiruhu huwa. Nah, ini kalau kita mau terjemahkan tadi kan api neraka yang menyala-nyala. Jadi sebetulnya taladha ini bisa sebagai sifat dari kata naron. Kalau mau ditambahkan. Kemudian selanjutnya ayat yang berikutnya ayat ke-15, la yaslaha ilal ashqa. La harfun nafi mabni ala sukun yang menunjukkan kata penafian atau tidak. Yaslaha, yaslah fil mudhari marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu al-muqaddaratu alal alif. Jadi di sini ya, al-ta'adzuri. Kemudian di sini subjeknya belum ada ya. Wa ini haknya domir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih illa. Nah, ini sedikit agak penjelasannya panjang. Jadi mungkin nanti kita buat video khusus untuk illa ya. Illa di sini adatul hasr, mabniyatun 'ala sukun. Nah, jadi di sini tadi kan kita belum mendapatkan fa'il. Nah, fa'ilnya itu sebetulnya kata ashqa. Tetapi di sini ada kaidah illa. Di mana illa di sini menjadi adatul hasr. Jadi sederhananya itu hasr itu adalah menetapkan suatu hukum pada suatu perkara dengan meniadakan hukum yang lain. Jadi di sini illa di sini tidak digunakan fungsinya. Karena kan setelah illa biasanya fathah. Makanya di sini dia kena al-ashqa, dia kena fathah. Tetapi ashqa di sini sebetulnya menjadi fa'il dari kata yasla. Makanya di sini secara fungsi kata ashqa ini mengikuti illa, tetapi secara kedudukan kata ashqa ini menjadi fa'il dari kata yasla. Nah, kalau kita terjemahkan di sini. Ashqa fi'il fa'il marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu. Jadi dia al-dhammah al-muqaddarah. Jadi ada dhammah sebetulnya di sini alal alif li ta'adzuri. Nah, jadi awalnya tulisannya seperti ini. Nah, kata ashqa. Tetapi karena dia diawali oleh illa, sekali lagi, maka illa di sini tidak memiliki fungsi, tidak berfungsi. Jadi hanya sebagai adatul hasr. Dia menjadi istisna, tetapi istisna yang tidak berfungsi. Contohnya kalau kita mau ambil contoh misalkan wama Muhammadun illa rasul. Nah, di situ kan kalau kita mau terjemahkan dan tidaklah Muhammad kecuali beliau seorang rasul. Ini menunjukkan bahwa pada kalimat tersebut bahwa Nabi Muhammad itu hanyalah seorang rasul, di mana maknanya mungkin dengan menyediakan sifat selain rasul. Wama Muhammadun, dan tidaklah Muhammad illa rasul, kecuali seorang rasul. Jadi menyediakan semua sifatnya, kecuali hanya sebagai sifat sebagai seorang rasul. Nah, ini mungkin untuk illa, nanti mungkin kita coba buat video tersendiri ya. Kemudian selanjutnya alladzi itu kalau kita mau terjemahkan ini menjadi isim mausul mabni ala sukun fi mahalli raf'in sifatul ashqa. Ini menjadi sifat dari kata al-ashqa. Karena al-ashqa itu tadi fa'il, maka dia raf'in di sini fi mahallinya. Kadzdzaba fi'il madhi mabni ala fathi wal fa'il dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Wal jumlatu la mahalla laha min al-i'rab silatul mausul. Jadi kadzdzaba ini menjadi silatul mausul dari kata alladzi, karena alladzi termasuk isim mausul. Tetapi alladzi di sini memiliki tempat sebagai sifat dari kata al-ashqa, sehingga fi mahli sebagai raf'in. Wa tawalla wa-nya harfu 'atin mabni ala al-fathi, kemudian tawalla fi'il madhi mabni ala al-fathi al-muqaddar ala al-alif li ta'adzuri wal fa'il dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Kemudian wasayujannabuhal afqa. Tadi ashqa, sekarang afqa.
wa-nya harfu atfin mabni alal fathi. Sayujan, sinnya harfu istiqbalin mabniun alal fathi. Jadi huruf yang menunjukkan makna untuk akan datang. Kalau kita mau terjemahkan wasayujan, itu terjemahannya adalah dan. Wa-nya dan, sa-nya akan, yujannabuha, dijauhkan darinya. Maksudnya dari api neraka. Al-azqa, orang-orang yang bertakwa. Kalau tadi naron, itu api yang menyala itu untuk ashqa. Kalau ini dijauhkan dari api neraka ketika orang-orang yang ashqa bertakwa. Baik, yujannabu. Ini fi'il mudhari mabniun, tetapi dia mabninya dengan lil majhul. Jadi ciri fi'il mudhari majhul itu adalah dhamma awaluhu wa futiha qabla akhir. Didomahkan huruf awalnya, kemudian fathahnya diletakkan di akhir sebelum huruf terakhirnya. Ini naknya dengan fathah. Ini ciri fi'il mudhari, dhamma dan fathah sebelum huruf terakhir. Marfu'un wa alamatu rafi ad-dhammah. Ini bisa ditambahkan adh-dhahiratu ala akhirih, dhammah yang nampak pada huruf ba. Dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Al-azqa ini naibul fa'il marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu al-muqaddarah ala alif li ta'dzuri. Jadi al-azqa di sini menjadi fa'il dari kata yujannabu. Maaf, bukan fa'il ya, naibul fa'il. Karena kan tadi yujannabu ini fi'il mudhari yang sifatnya lil majhul, yang fasid. Berarti bukan tidak ada fa'il, melainkan naibul fa'il, pengganti fa'il. Kemudian alladzi yu'ti malahu yatazakka. Alladzi-nya adalah isim mausul mabni ala sukun fi mahalli raf'in sifatul al-azqa. Ini sifat dari kata al-azqa yaitu sebagai naibul fa'il. Yu'ti ini menjadi silatul mausul berarti ya. Fi'il mudhari marfu'un wa alamatu rafi'i ad-dhammatu al-muqaddaratu. Jadi yu'tiyu awalnya, tetapi karena dia berat, sikol. Kenapa berat? Karena ini termasuk huruf illat. Yu'tiyu, kita baca yu'tiyu itu berat. Yu'tiya juga sama. Sehingga di sini disebutkan dengan dhamma al-muqaddarah, dhamma yang ditakdirkan pada huruf ya sebetulnya. Yu'tiyu. Wal fa'il dhamir mustatir takdiruhu huwa. Wal jumlatul fi'liyatu, ini merupakan jumlah fi'liyah, la mahalla laha minal i'rab silatul mausul. Baik. Sudah ada fi'il dan fa'ilnya ya. Malahu berarti malah ini menjadi maf'ulun bih. Diberikan harakat fathah karena berkedudukan sebagai maf'ulun bih. Mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Fathahnya nampak pada huruf lam. Wa huwa mudhaf. Sehingga hanya di sini sebagai mudhafun ilaih. Dhamir muttasil mabni ala dhamm fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Yatazakka fi'il mudhari marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu al-muqaddaratu. Dhammahnya tidak nampak. Dhammahnya ditakdirkan alal alif, atas alif. Ini ada alif di ta'adzuri. Wal fa'il dhamir mustatir takdiruhu huwa. Kemudian ayat selanjutnya wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Wa ma, wa-nya harfu atfi mabni alal fathi, ma-nya harfu nafi mabni alal sukun, li itu harfu jar mabni alal kasri, sehingga kata ahad kita berikan harakat kasrah menjadi isim majrurun bilam wa alamatu jarhi al kasrah wal jar wal majrur muta'alliqun bi mahdhufin khabar muqaddam. Jadi kata li ahadin ini fi mahalli karena dia dia berkaitan dengan khabar muqaddam. Jadi ini khabar yang dikedepankan. Indahu dharab makan mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu wa huwa mudhaf. Hu-nya berarti mudhafun ilaih, dhamir muttasil mabni ala dhamm fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Kemudian minnya ini harfu jar yang sifatnya zaid. Jadi harfu jar yang sifatnya zaid. Zaid itu tambahan mabni ala sukun. Jadi secara fungsi dia berfungsi min, maka kata ni'matin ini menjadi isim majrurun. Tetapi sebetulnya ni'matin ini adalah kalau kita lihat di sini mubtadaun. Nah, mubtada itu kan selalu marfu. Ini dia. Mubtada itu selalu marfu.
Tetapi karena dia diawali oleh min, di mana min di sini min harfu jar tetapi bermakna zaid, dia tetap berfungsi untuk memajrurkan kata setelahnya yaitu nikmatin. Namun karena kata nikmatin ini adalah mubtada, maka min di sini hanya sebagai zaidah atau tambahan. Di sini kita lihat nikmatin dia tetap berkedudukan sebagai mubtadaun muakhir, mubtada yang diakhirkan. Tadi khabarnya khabar muqaddam. Ini dia li ahadin. Marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhammatu al-muqaddaratu. Mana'a min dhuhuriha ishtigalul mahalli. Jadi ini menempati tempat dikarenakan dia sibuk. Sibuknya kenapa? Sibuknya karena ini ada huruf min zaidah. Min huruf yang bermakna tambahan, tetapi karena min ini huruf harfu jar, maka mau tidak mau harus mengikuti kaidah dari fungsi huruf jar. Namun sebetulnya ini adalah sebagai mubtada. Kenapa? Karena sibuk tadi harus mengikuti kaidahnya dari harfu jar. Nah, ini mungkin hanya ada di bahasa Arab ya. Ishtighalul mahalli biharakati harfu jarin tuh. Karena sibuk akhirnya menempati tempat dengan harokat huruf jar zaid karena huruf jarnya adalah tambahan. Baik. Dudza fi'il mudhari mabniun lil majhul marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah al-muqaddarah ala alif bi ta'dzur wa naibul fa'il dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Ini biasa. Kemudian ayat 20-nya illa ibtigha wajhi rabbihil a'la, illa adatul istisna. Ini pengecualian, artinya illanya berfungsi mabniyatun ala sukun, ibtigha maf'ul min ajli, ada yang bilang maf'ul min ajli, ada yang bilang maf'ul li ajli. Sama saja, mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu wa huwa mudhaf. Nah, jadi ini illanya memiliki fungsi nih. Sehingga menyebabkan ibtigha menjadi fathah. Jadi dia sebagai istisna. Wajhi mudhafun ilaih dibaca kasroh karena dia mudhafun ilaih dari kata ibtigha. Majrurun wa alamatun jarhi al-kasrah wa huwa mudhaf, tetapi dia sebagai mudhaf juga. Sehingga kata Rabbi ini menjadi mudhafun ilaih dari kata wajhi, makanya diberikan kasroh. Wajhi, ini bukan wajhi ya, harusnya Rabbi. Rabbi mudhafun ilaih majrurun wa alamatun jarhi al-kasrah wa huwa mudhaf. Nah, sebagai mudhaf juga, jadi double. Hi-nya adalah ini dua kali tertulis. Ini Rabbi yang betul. Kemudian haknya dhamir muttasil mabni ala kasri fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Al-a'la sifatul Rabbi. Ini sifat dari kata Rabbi. Sebetulnya harusnya ada harokat, ada didahului oleh alif lam. Tetapi karena di sini sebagai mudhaf, maka setiap mudhaf itu tidak boleh memiliki atau didahului oleh alif lam. Maka di sini al-a'la tetap menjadi sifat dari kata li Rabbi. Majrurun. Kenapa dia majruratun? Karena tadi Rabbi ini kan majrur, maka sifatnya juga harus majrur. Majruratun wa alamatu jarriha al-kasratu al-muqaddaratu 'alal alif li ta'dzuri. Kemudian wala saufa yarda, wawnya harfu istinafiyah, permulaan mabniyatun 'alal fathi. Saufa ini waqi'atun fi jawabil qasam. Muqaddar harfu mabni 'alal fathi. Jadi ini menjadi jawab syarat. Menjadi jawab qasam. Menjadi jawab qasam itu sumpah ya. Sumpah dari wal-laili. Ini kan surat Al-Lail. Ayat pertamanya kalau kita mau terjemahkan al-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Itu kan ada lafaz waw yang waw qasam, waw yang bermakna sumpah. Di ayat pertama pun wal-laili idza yaghsha itu menggunakan huruf qasam. Nah, dijawab di sini wala saufa yarda. Kalau kita mau terjemahkan wala saufa yarda itu dan niscaya kelak dia akan mendapat kesenangan. Kemudian saufa istiqbal. Kelak itu ini, kelak atau nanti. Istiqbal mabni al fathi. Jadi wal laili idza yaghsha, apabila malam menutupi cahaya dan apabila siang benderang. Kemudian dijawab dengan kalimat ini. Wala saufa yarda, dan kelak dia akan mendapatkan kesenangan. Ini merupakan jawab syarat jawab qasam. Jawab qasam dari kalimat-kalimat sebelumnya. Yarda fi'il mudhari marfu'un wa alamatu rafi'i ad-dhammatu
muqaddarah alal alif lita'dzur. Wal fa'il dan pelakunya adalah dhamir mustatir takdiruhu huwa. Nah, baik teman-teman, akhirnya sudah selesai pula untuk i'rab dari surat Al-Lail. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.